bapak-bapak emang sengaja numpukin batu supaya pas ikannya digiring. Nah, mereka tuh sembunyi di bawah batu. Setelah itu baru batu-batunya diangkat, lalu kita ambil ikannya. Saya tadi udah keliling-keliling pasar dan menemukan ini biak kuda yang paling mahal. Kelebihan pohon pulai ini mengandung banyak kambium, jadi otomatis penyerapan terhadap airnya juga baik, sehingga bisa menurunkan suhu di sekitarnya, otomatis bisa jadi dingin. Makanya pohon pulai ini, setelah ini langsung mau saya bikin jadi lemari pendingin ramah lingkungan. Perairan Sulawesi memang masih diandalkan sebagai lumbung penghasil ikan Nusantara. Tak heran, sebagian besar penduduknya memilih profesi sebagai nelayan. Saat ini, beragam cara tangkap terus dikreasikan masyarakat pesisir untuk memaksimalkan hasil tangkapan. Nelayan Pulau Selayar punya cara yang unik dalam mencari ikan. Nah, ini bapak-bapak udah pada nggak sabar nih, udah pengen nyebur. Saya juga mau terjun langsung ikut bapak-bapak cari ikan menggunakan samba. Cara tangkap samba memang harus dilakukan secara berkelompok. Para penyelam ini, mereka bertugas turun ke dasar lautan untuk menumpuk sejumlah batu yang disebut rumah batu. Nantinya tumpukan ini dijadikan titik pertemuan untuk mengambil hasil tangkapan. Nah, jika titik sudah ditentukan, kini langkah kedua adalah pemasangan jaring yang akan digunakan sebagai jebakan. Jaring dibentuk agar mudah dimasuki ikan. Di sudut jebakan, dipasang jaring panjang dengan pintu masuk yang sempit agar ikan-ikan yang sudah terjebak tak mampu lagi keluar. Ini cara yang keren banget kalau menurut saya. Jadi di sana, samba ini udah dipasang jaring, kemudian di ujung-ujung jaring ini dipasang ini nih, rumbai-rumbai, atau disebutnya keleleng. Dan ini panjangnya bisa lebih dari 100 meter. Kaleleng adalah alat sederhana yang menjadi kunci dari keberhasilan perburuan dengan samba. Rumbai warna-warni kaleleng yang bergerak di lautan diyakini mampu menakuti gerombolan ikan di atas karang. Selanjutnya, rumbai ini digerakkan dengan perahu sejauh ratusan meter hingga kembali ke rumah batu. Perahu makin sepi karena teman-teman udah pada loncat-loncat ke dalam laut semua. Karena fungsi si kaleleng ini untuk menggiring ikan masuk ke dalam jaring, jadi teman-teman juga harus memastikan bahwa rumbai-rumbainya ini nggak nyangkut di batu. Jadi dalam radius kurang lebih 20-30 meter pada loncat dan mengarahkan si kaleleng ini. Lama penggiringan tergantung dari panjang kaleleng yang digunakan. Sebagai contoh, jika panjang kaleleng 100 meter, biasanya memakan waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Selanjutnya, jika sudah mendekati rumah batu, maka tali kaleleng pun mulai ditarik kembali ke perahu. Ya ampun. Aduh, mau jatuh lagi ke belakang. Jadi memang kalau sudah dirasa rumbai-rumbai ini sudah cukup bermain di daerah yang ditargetkan. Oh ini. Di daerah yang ditargetkan, kita langsung narik kalelengnya lagi. Jadi untuk memperkecil ruang gerak sampai si ikan-ikan itu masuk ke dalam jaring. Bentuk jebakan kini sudah tidak segitiga lagi. Jaring sudah tertutup dan menyempit karena ikan-ikan sudah masuk ke dalam jebakan. Kini mari memanen hasil tangkapan.
Mengambil hasil buruan diawali dengan pembongkaran rumah batu yang telah dipasang. Satu persatu para penyelam masuk untuk mengambil batu dan membuangnya keluar jaring. Di bawah ikannya banyak banget. Aduh, sampai nyangkut. Jadi di bawah itu bapak-bapak emang sengaja numpukin batu supaya pas ikannya digiring, nah mereka tuh sembunyi di bawah batu. Setelah itu baru batu-batunya diangkat, baru kita ambil ikannya. Kondisi laut yang sehat dan bersih membuat jumlah ikan masih melimpah di kawasan ini. Walau jumlah ikan cukup banyak, masyarakat tetap membatasi pengambilan ikan. 400 kg adalah jumlah terbesar yang boleh diambil oleh setiap kelompok nelayan sebagai kuota perharinya. Sanksi tegas pun diberlakukan jika mereka mendapati cara-cara terlarang untuk berburu ikan di wilayah ini. Hasil tangkapan kita hari ini, yeay! Berarti memang sangat ampuh rumbai-rumbai kaleleng kita. Saya nanti mau ke kampung, mau ikut ibu-ibu cara buat kalelengnya gimana. Dalam bahasa Selayar, kaleleng berarti rumbai. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuatnya amatlah sederhana dan bisa ditemukan di lingkungan sekitar pesisir. Nah, ini dia kaleleng yang tadi kita pakai untuk cari ikan. Nih, dibuat memanfaatkan sampah atau limbah yang dibawa air ketika musim angin barat. Jadi di sini sampah-sampahnya nggak dibiarkan begitu saja, tapi dikumpulkan kemudian dimanfaatkan. Pemilihan bentuk segitiga pada kaleleng bukanlah tanpa alasan. Bagian sudut dibuat lebih runcing agar mudah diikat pada tali. Sedangkan bagian bawah dibuat lebih lebar agar bisa mengusik ikan buruan. Kemudian warna-warna cerah seperti oranye atau merah pun dipilih supaya rumbai terlihat mencolok dan semakin menakuti ikan untuk masuk ke jebakan. Sebenarnya kalau dulu itu masyarakat menggunakan daun lontar, tapi sekarang masyarakat jauh lebih memanfaatkan limbah. Karena limbah-limbah ini juga hasilnya lebih tahan lama sih dibanding kalau daun lontar itu biasanya 3 kali penggunaan udah harus diganti. Kalau ini bisa sampai tahunan dan lingkungan sekitar pun jauh lebih bersih.